Francis adalah seorang pengusaha kaya raya di negara Monaco. Dia punya 3 anak yang bernama Philippe, Alex, dan Stella. Tiap hari kerjaan tuh bocah bertiga cuma buang-buang uang aja. Pokoknya nggak ada satupun di antara mereka yang mau bekerja. Akibat selalu sibuk, Francis jadi tak pernah tahu bagaimana kelakuan anak-anaknya. Di kantor, waktu Francis sedang berdiskusi dengan asisten pribadinya bernama Felicio, tiba-tiba Philippe datang lalu mengatakan bahwa dia memiliki rencana bisnis untuk membuat perusahaan ayahnya semakin sukses. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar, Francis hanya menyuruh Philippe mengantarkan dokumen ke salah satu perusahaan sahabatnya. Sebagai anak tertua, nantinya Philippe lah yang akan memimpin perusahaan. Jadi mulai sekarang dia harus belajar bertemu dan bicara langsung dengan para bos pemilik perusahaan lain. Mendengar ucapan sang ayah, Philippe pun cuma bisa menurut. Saat pulang kerja, Felicio menceritakan kenakalan ketiga anak Francis, mulai dari buruknya cara bekerja Philippe di kantor, Alex yang tiap hari cuma main cewek doang, dan terakhir si Stella tuh bocah hobi banget belanja ngabisin duit bapaknya. Jika Francis memanjakan mereka bertiga seperti ini terus, Felicio yakin setelah meninggal nanti mereka akan membuat perusahaan bangkrut. Namun Francis percaya dia tetap berpikir anak-anaknya pasti bisa menjaga perusahaan. Malam hari, Stella mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Dari ruang kerja Francis mendengar ada suara keributan. Waktu diperiksa, ternyata pacar Stella yang bernama Carlos sedang mencoba membuka wain mahal miliknya menggunakan bola golf. Tapi wain itu malah pecah tepat di depan kedua mata Francis. Melihat kesombongan Carlos barusan, Francis berusaha menahan emosi, kemudian kembali lagi ke ruang kerja. Karena ngerasa nggak enak, Stella langsung mengajak Carlos menemui ayahnya. Di hadapan sang ayah, Stella memberitahu bahwa ia sudah memutuskan untuk segera menikahi Carlos. Ketika Francis bertanya apa pekerjaan Carlos, dengan pedenya Carlos mengatakan bahwa dia adalah seorang pengangguran. Francis benar-benar kesal, ia pun menentang pernikahan Stella. Tapi gara-gara bucin, Stella nggak peduli, ia tetap bersikeras untuk menikahi Carlos meski tanpa restu sang ayah. Stella lalu kembali ke pesta dan di hadapan banyak orang, Stella mengumumkan bahwa dia dan Carlos akan segera menikah. Francis di situ hanya bisa terdiam. Mendadak Francis dapat telepon dari Felicio. Di telepon tersebut mengabarkan kalau tadi siang ternyata Philippe nggak jadi pergi ke perusahaan sahabat mereka. Philippe malah bayar orang buat mengantarkan dokumen, terus dia pergi ke pesta. Mendengar cerita itu, Francis sangat kecewa. Tak lama kemudian, teman Francis datang ke rumah mencari si anak ketiga yaitu Alex. Sambil menahan emosi, dia mengatakan kalau Alex telah meniduri istri dan kedua anak putrinya. Di waktu bersamaan, Alex turun dari tangga. Melihat Alex, teman Francis langsung mengejarnya. Francis begitu shock, ternyata cerita Felicio benar. Selama ini dia selalu memanjakan mereka bertiga. Di usianya yang sudah tua, Francis enggan untuk menerima semua kenyataan ini. Dia pun pingsan. Besok hari Francis terbangun di rumah sakit. Dokter di situ menjelaskan akibat terkena serangan jantung ringan, Francis jadi harus istirahat total. Namun bukannya membiarkan Francis tenang, Philippe, Alex, dan Stella justru berdebat saling menyalahkan satu sama lain, hingga membuat Felicio marah lalu mengusir mereka. 2 bulan berlalu, di rumah ketiga anak Francis berteriak mencari sang ayah gara-gara kartu kredit dan juga handphone mereka mati. Di tengah kebingungan, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Oh putain, allez viens. Stop. Allez, descends. Montez. Ah putain. Beruntung Francis bersama ketiga anaknya berhasil melarikan diri. Di jalan, Francis menjelaskan bahwa saat ini perusahaan sedang berada dalam masalah karena Felicio diduga telah menggelapkan uang investor. Dan nama Francis jadi ikut terlibat. Dia pun mencoba menenangkan mereka semua agar tidak panik. Dia sudah mengutus orang untuk mengurus masalah ini. Sekarang mereka hanya perlu bersembunyi sementara waktu sampai masalah selesai.
Francis lalu membawa mereka pergi ke rumah almarhum orang tuanya di pinggir kota yang terlihat begitu berantakan. Dengan santai, Francis memberitahu untuk sementara mereka semua akan tinggal di sana. Ketiga anak Francis pun syok parah. Dari lahir mereka tak pernah hidup susah, tapi kini jadi harus tinggal di rumah tua kotor tanpa uang sama sekali. Esok pagi, Francis membangunkan anak-anaknya sambil bilang kalau mereka bertiga harus mulai berusaha mencari uang sendiri. Selama ini dia selalu bekerja sendirian menghidupi keluarga, maka dari itu sekarang giliran anak-anaknya lah yang membalas budi menghidupi Francis di masa tuanya. Karena tak punya pilihan lain, dengan berat hati Philippe, Alex, dan Stella terpaksa pergi berpencar mencari pekerjaan. Philippe nemuin temannya buat minta kerja, tapi sayang dia malah dicuekin. Alex yang saking laparnya sampai nyolong makanan. Sementara Stella karena tak ingin Carlos tahu kalau dia ini sekarang miskin, Stella minjem telepon orang buat mengabarin kalau dia lagi liburan. Pokoknya tuh bocah bertiga nggak ada yang benar. Saat pulang ke rumah, Francis kecewa melihat Alex dan Philippe pulang tanpa membawa uang sama sekali. Pas lagi marahin mereka, mendadak Stella datang membawa barang-barang mewah. Dan seketika semua orang terdiam. Mereka lalu bertanya dari mana Stella dapat uang untuk membeli barang mahal itu. Dengan santuy, Stella menjelaskan bahwa dia berhasil menjual jam tangan mewah milik Philippe. Philippe sebenarnya nggak keberatan jam tangan tersebut dijual. Yang dia keberatan kenapa duitnya malah dia habisin buat beli baju mahal, bukannya beli makanan. Di tengah keributan, pelayan rumah Francis bersama keponakannya datang. Setelah Stella memberitahu kondisi sekarang, pelayan itu sudah menganggap seperti keluarganya sendiri, karena dialah yang merawat anak-anak Francis dari kecil. Dia lalu memberikan makanan, baju, serta beberapa perlengkapan rumah, bahkan menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Namun sayang, Francis menolak, kemudian mengusir mereka berdua. Sebelum pergi, keponakan si pelayan memberikan alamat restoran tempat dia bekerja, dan mengatakan jika Stella membutuhkan pekerjaan, maka besok Stella bisa datang ke alamat tersebut. Besoknya Stella pun pergi ke restoran itu, dan di sana dijelaskan kalau tugas dalam restoran tersebut adalah menjadi seorang pelayan yang harus bisa melayani tamu-tamu sebaik mungkin, mencuci piring kotor, serta menyapu dan mengepel seluruh restoran. Sedangkan di tempat lain Philippe juga berusaha melamar kerja. Pas ditanya Philippe ingin kerja seperti apa, Philippe menjawab kalau dia mau pekerjaan yang ada mobil dinasnya. Jadi dia nggak perlu harus capek-capek naik bis. Setelah dicari, resepsionis memberitahu bahwa ada satu pekerjaan sesuai dengan keinginan dirinya tadi, yaitu supir beca. Comment ça va? Mais non. Je m'en fous. Pourquoi? Allez, il y a un poisson de palais, un steak. Oh moi, s'il vous plaît, mademoiselle. Bah, jackpot, voilà, c'est bon. C'est pour vous? Excusez-moi, c'est pour vous? Non. Mademoiselle, la carte. Bah, ça arrive. Bah, vous n'avez pas besoin de sel, vous, voilà. Demandez la carte, on attend nos assiettes. Désolé, il y a un peu de Sementara di rumah, Ferruccio datang menemui Francis sambil membawa makanan enak dan 2 botol wine. Melihat semua kelezatan itu, Francis merasa tak enak dengan anak-anaknya yang sekarang sedang berjuang banting tulang mencari uang. Sebagai seorang ayah, mana mungkin Francis menikmati makanan lezat sendirian, padahal anak-anaknya kelaparan. Francis pun berkata kepada Ferruccio bahwa dia harus bisa menjadi teladan yang baik untuk ketiga anaknya. Ketika sedang menikmati makanan, Ferruccio mengatakan bahwa rencana mereka untuk mendidik ketiga anak Francis agar mandiri telah sukses. Ternyata kemiskinan ini cuma prank. Setelah Ferruccio pulang dan saat ingin mencuci piring, mendadak Alex muncul. Melihat kulit lobster di atas piring, Alex bertanya dari mana sang ayah dapat lobster seenak itu. Dengan gugup, Francis menjawab kalau dia tadi habis memancing di laut. Untungnya karena Alex pernah menempuh pendidikan SD selama 15 tahun, ia pun percaya. Esok hari gara-gara cuman Alex yang tak mau bekerja, Francis menyuruh membantu merenovasi rumah sambil mengancam bila Alex menolak maka dia tak akan dapat jatah makan. Mau gak mau Alex menurut.
Siangnya di restoran, Stella dimaki-maki seorang tamu akibat koki dapur kelupaan ngasih sayur. Padahal tadi dia sudah tulis di pesanan. Stella lalu membawa piring tersebut ke dapur sambil menahan tangis dan dia bilang kalau dia sudah tak mau jadi pelayan lagi. Si keponakan pun bercerita bahwa tamu tersebut mirip seperti Stella dulu waktu masih menjadi orang kaya. Stella tak sadar cara bicaranya sering menyinggung perasaan orang lain. Selama ini para pelayan tetap bertahan karena mereka butuh uang, sama seperti kondisi Stella saat ini. Mendengar cerita barusan, Stella pun terdiam. Meski matanya masih berkaca-kaca, dia pun memutuskan kembali bekerja. Para koki yang kasihan kemudian memanggil Stella dan menyemangatinya dengan cara, Cadeau. Bon appétit. Di sisi lain, setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Filipe dapat penumpang. Tapi ketika ingin menjemput penumpang itu, tukang beca lain yang bernama Malek justru mengambil penumpangnya. Filipe pun cuma bisa istighfar. Esok hari saat menarik beca, ia melihat Malek lagi nongkrong sama teman-temannya di pinggir jalan. Karena masih kesal akibat kejadian kemarin, Filipe langsung memarahi Malek. Di tengah perdebatan mereka, Malek nggak sengaja menumpahin minuman ke sepatu sport Filipe yang harganya 800 euro atau sekitar 12 juta rupiah. Waktu tahu koleksi sepatu sport milik Filipe mahal, Malek lalu bercerita kalau dia juga jual sepatu sport asli, dan seketika obrolan mereka berdua pun terganti menjadi membahas soal sepatu. Hari demi hari berlalu, ketiga anak Prancis terlihat sudah mulai terbiasa dengan kehidupan mereka sekarang. Tak ada lagi keluhan, tak ada lagi yang menghambur-hamburkan uang. Mereka semua saling bekerja sama berjuang membangun kehidupan yang baru. J'aimerais pouvoir dire d'ici mes talons claquent le but pour piétiner. Mais j'ai rien à redire. Les placards, maintenant je vois C'est payable. Peut-être à la prochaine occasion. Ok. Merci, boss. Bingalan makes the dark will be C'est bien. Stella, c'est bien, tu progresses. Là, je suis refait. La cuisine, contre le service. Hubungan Filipe dan Malek juga jadi dekat, bahkan Malek menganggap Filipe seperti saudaranya sendiri. Ia lalu mengajak Filipe main ke gudang rumahnya. Di sana Malek menunjukkan sepasang sepatu sport milik kakeknya yang sudah tak diproduksi lagi. Melihat sepatu tersebut, Filipe pun dapat ide. Mereka berdua berencana membuat sepatu sendiri dengan meniru model sepatu langka itu, kemudian menjualnya. Sementara di rumah, Francis kaget melihat kedatangan Carlos. Carlos di situ cerita bahwa dia sudah tahu rahasia Prancis. Beberapa hari lalu dia sengaja mengikuti Ferruccio demi mencari informasi tentang keberadaan Stella. Tak disangka-sangka, ia justru mendengar semua rencana Francis dan Ferruccio. Rencana untuk membuat ketiga anaknya belajar bagaimana rasanya berjuang mencari uang dari nol. Francis tak bisa membantah, ia benar-benar takut Carlos membocorkan rahasia ini kepada yang lain. Di tengah obrolan mereka, mendadak anak-anak Prancis pulang. Melihat Carlos di dalam, mereka pun bingung bagaimana dia bisa tahu alamat rumah ini padahal lokasinya terpencil. Saat semua orang berkumpul, Carlos lalu buka mulut, dia memberitahu bahwa sebenarnya dia telah mengganti seluruh uang investor yang dibawa kabur oleh Ferruccio, serta membereskan masalah di perusahaan Prancis. Dan kini mereka berempat sudah bisa kembali ke rumah seperti dulu lagi. Mendengar kabar tersebut, mereka pun sangat bahagia kecuali Francis, ia hanya terdiam takut. Takut jika suatu saat nanti Carlos buka mulut, pasti anak-anaknya akan membencinya. Setelah beres-beres, hari itu juga keluarga Prancis pulang kembali ke istana megah mereka. Keesokan harinya ketika ingin sarapan, si pelayan menyarankan agar Francis memberitahunya sendiri rencana kemarin pada anak-anak langsung. Karena bila anak-anak sampai tahu dari mulut orang lain, maka akan terasa lebih sakit. Ternyata dari awal si pelayan diam-diam juga sudah tahu tentang rencana Francis.
Siangnya Francis memanggil anak-anak ke kantor untuk memberitahu semuanya. Namun waktu menelpon Stella, Carlos lah yang menjawab telepon tersebut. Carlos memberitahu kalau Stella tak bisa diganggu dulu karena sekarang mereka berdua sedang berada di kantor wali kota. Francis pun panik. Ia tahu Carlos berencana menikahi Stella demi menguasai seluruh hartanya. Papa, tu peux nous dire ce qui se passe là? Elle va se marier. Bonjour. Adjoint au maire. Je suis. Bonjour. Pourquoi tu veux empêcher ce mariage, papa? Ah bah pardon, mais c'est pas très clair. Levez-vous. Kevin le poutre. Voulez-vous épouser? Beruntung mereka datang tepat waktu. Francis lalu meminta agar Stella membatalkan pernikahannya, sambil berkata bahwa Carlos cuma ingin mengincar hartanya aja. Semua cerita Carlos sebelumnya itu adalah bohong. Ia tak pernah mengeluarkan uang sama sekali untuk membantu keluarga mereka. Ketiga anak Francis pun shock, terutama Stella. Ia langsung menampar Carlos lalu mengusirnya. Setelah Carlos pergi, Francis kemudian menjelaskan kalau berita tentang kebangkrutan perusahaan, polisi yang menggerebek rumah, sampai status buronan selama ini adalah kebohongan. Semua kejadian tersebut hanyalah skenario buatan Francis demi mengajarkan mereka bertiga agar bisa mandiri, menghargai uang, dan merasakan bagaimana perihnya berjuang dari nol. Francis cuma ingin kelak bila dia sudah meninggal nanti, anak-anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun sebaik apapun yang sang ayah lakukan, kebohongan tetaplah kebohongan. Hati mereka bertiga pun begitu sakit. Dengan kecewa, mereka memutuskan untuk pergi, meninggalkan Francis sendirian. Hari demi hari, bulan demi bulan, Francis lalui tanpa kehadiran anak-anaknya. Setiap bulan, mereka bertiga hanya mengirim cek uang untuk sang ayah tanpa ada surat atau telepon sama sekali. Francis tahu mereka semua kini tinggal di rumah tua peninggalan kakek nenek mereka. Dia sangat menyesal, seandainya dulu dia tak menyakiti anak-anaknya, pasti sekarang mereka masih tinggal di sini menemani hari tuanya. Sore hari waktu pulang kerja, Francis bingung kenapa Ferruccio membawa mobil ke jalan lain. Ferruccio di situ berusaha meyakinkan kalau jalan yang ia lewati ini adalah jalan pintas. Mendengar itu, Francis cuma bisa diam tanpa ada rasa curiga sama sekali. Tapi ternyata Ferruccio berbohong. Ia membawa Francis ke rumah tempat anak-anaknya berada. Ferruccio sadar semenjak kejadian sebelumnya, hidup Francis tak bahagia seperti dulu lagi. Francis telah kehilangan 3 buah hatinya. Ia lalu menyuruh Francis mengambil bunga yang sudah dia siapkan di bagasi mobil, kemudian masuk ke dalam menemui mereka. Sementara di dalam rumah, terlihat Alex dan Stella sedang berkumpul bersama teman-temannya. Kini mereka sudah mulai mandiri. Alex menjalankan bisnis renovasi interior rumah kecil-kecilan. Philippe dan Malek juga sukses menjual sepatu sport buatan mereka sendiri. Begitu juga dengan Stella yang sekarang sudah terbiasa bekerja lebih santai dalam melayani tamu-tamu restoran. Meski tak semewah dulu, tapi kehidupan mereka bahagia. Saat Francis masuk untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Stella, seketika semua orang terdiam. Melihat masih ada kekecewaan di wajah ketiga anaknya, Francis merasa tak enak bila kehadirannya mengganggu kebahagiaan mereka. Ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sebelum keluar, dari lubuk hati yang terdalam, Francis meminta maaf. Maaf telah berbohong, maaf telah menyakiti hati mereka, maaf selama ini terlalu sibuk bekerja sampai tak sempat memberi perhatian, dan maaf karena telah menjadi ayah yang buruk. Awalnya Francis hanya ingin memberi pelajaran untuk ketiga anaknya, tapi ternyata justru Francis lah yang belajar. Ketika berjalan ke mobil, dari belakang Stella, Philippe, serta Alex memanggil Francis. Sambil tersenyum bahagia, mereka bertiga mengajak sang ayah masuk dan merayakan ulang tahun Stella bersama-sama.